Assalamualaikum Mbak, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu, pagi. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Mbak Wingga? Betul Ibu. Baik, dengan tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Mbak. Nah, dari pemeriksaan tadi, gejalanya Mbak sering mengonsumsi atau menyukai makanan asin, dan juga bagian tengkuk cenderung berat. Apakah benar Mbak? Betul Ibu. Oke, dan berdasarkan keterangan tadi, diperoleh bahwa Mbak juga memiliki riwayat hipertensi di keluarganya ya Mbak. Apakah benar? Betul. Oke, dari hasil pemeriksaan fisik tadi menunjukkan bahwa tekanan darah Mbak 150 per 100, suhunya 37 derajat Celcius, dan nadinya 80 kali per menit, dan respirasi 21 kali per menit. Nah, dari hasil pemeriksaan laboratorium urin rutin berupa protein urin diperoleh hasil urin yang sudah dianalisis nampak urin keruh dan juga terdapat butir-butir dalam keruhan urin tersebut. Nah, dan aktivitas ibu pun sangat terbatas karena pandemi COVID ini ya Bu. Ya Mbak, apakah benar? Betul Ibu. Dan kegiatan Mbak juga biasanya hanya dilakukan duduk, tidur, dan mengemil saja ya Mbak. Betul. Baik, dengan hasil pemeriksaan tadi, kemungkinan Mbak mengalami hipertensi karena ada riwayat keluarga mengalami hipertensi juga. Sebelumnya, apakah Mbak tahu hipertensi itu apa? Saya pernah mendengar sih Bu, tapi saya kurang paham. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hipertensi. Sebelumnya, saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik. Baik, di sini saya menjelaskan menggunakan media leaflet ya, Mbak. Iya Bu. Jadi di sini apa sih hipertensi itu? Nah, hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, dan bahkan kematian ya, Mbak. Nah, tanda gejalanya ini ada lemas, rasa berat di tengkuk. Nah, ini kan gejala yang Mbak rasakan ya. Terus adanya Betul darah Bu. dalam urin, masalah penglihatan, nyeri dada, sakit kepala, dan sesak napas. Nah, apa aja sih yang jadi faktor resiko dari hipertensi itu? Nah, di sini ada konsumsi makanan tinggi garam berlebihan. Nah, di sini kan Mbak menyukai makanan asin ya, Mbak. Nah, di sini kemungkinan Mbak mengalami hipertensi. Nah, kelebihan berat badan atau obesitas, adanya riwayat keluarga dengan kondisi medis yang sama, dan kurangnya asupan buah-buahan dan sayuran, jarang berolahraga, mengonsumsi terlalu banyak makanan atau minuman yang mengandung kafein, dan juga mengonsumsi minuman beralkohol. Nah, penyebab hipertensi ini perlu diwaspadai, Mbak, seperti faktor genetik atau keturunan, pola hidup tidak sehat, adanya kondisi medis tertentu. Beberapa kondisi medis tertentu biasanya menjadi penyebab hipertensi munculnya, yaitu penyakit ginjal, obstruksi sleep apnea, dan cacat jantung bawaan. Nah, bagaimana sih cara mengobati hipertensi? Nah, bisa mengurangi asupan garam, tidak merokok, lakukan latihan fisik secara teratur, hindari stres, hindari konsumsi alkohol, tetap terapkan pola makan yang seimbang, jaga berat badan, dan minum obat penurun tekanan darah. Bagaimana cara pencegahannya? Nah, bisa dengan mengurangi konsumsi garam dan menjalani diet sehat, kurangi konsumsi alkohol dan kafein, kurangi berat badan dan kurangi berat badan jika diperlukan, olahraga teratur, istirahat yang cukup, kelola stres dengan baik. Nah, baik, apakah mengerti?
Mengerti, Bu. Jadi mungkin karena saya ada riwayat ya, Bu, ada riwayat dari keluarga dan juga karena saya suka makan asin, seperti itu ya, Bu? Iya, seperti itu karena di sini kan terdapat riwayat hipertensi di bagian keluarga, nah kemungkinan akan turun ke mbaknya. Nah, di sini kan ada faktor genetik dan keturunan, jadi kemungkinan mbak juga mengalami hipertensi. Baik, apakah sudah jelas? Oh, jelas, Ibu. Terima kasih. Baik. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Tidak ada sepertinya, Bu. Baik, saya stop share screen ya. Baik. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya izin bertanya boleh? Boleh, Ibu. Tadi apa sih hipertensi itu sebenarnya? Hipertensi itu istilah medis ya, Bu, dari penyakit tekanan darah tinggi. Nah, biasanya itu kondisi ini itu mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa sekaligus dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Bukannya seperti itu, Bu? Baik, benar sekali Bu. Mbak, terus cara pencegahannya seperti apa, Mbak? Untuk mencegahnya itu kurangi konsumsi yang asin-asin ya, Bu, kemudian jalani diet sehat, kemudian kurangi alkohol, kafein, terus kurangi berat badan jika diperlukan, kemudian olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, dan menghindari stres. Nah, baik. Benar sekali ya, Mbak. Nah, berarti Mbak sudah paham ya dengan tadi yang saya jelaskan? Insya Allah paham, Bu. Baik, kalau begitu terima kasih atas waktunya. Kalau sudah tidak ada yang lagi ditanyakan, saya akhiri ya, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama.